Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas mata kuliah pencemaran lingkungan bersama dosen pengampu saya Farid Aksani, SSI MSI, dengan Dr. Sueb MKes. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar dari mata kuliah pencemaran lingkungan. Apa saja pengantar dari mata kuliah pencemaran lingkungan tersebut? Yang pertama itu kita akan membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Yang kedua itu definisi dari pencemaran lingkungan. Ketiga, menganalisis dari pencemaran lingkungan. Dan keempat itu klasifikasi pencemaran lingkungan. Dari pengantar mata kuliah kali ini kalian harus mengetahui dari keempat materi tersebut, dan kemudian bisa didiskusikan di platform sosial. Final moment, can't let them knock me down. I'm ready and I know it. I gotta make it count. This time, make Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan utama manusia. Namun sayangnya di daerah perkotaan seperti Jakarta, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan air bersih. Sumber air lain seperti sungai juga tidak layak akibat tercemar. Mayoritas sungai di ibu kota berwarna keruh dan berbau. Ironisnya, masih banyak warga yang memanfaatkan air tidak layak itu untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data BPLHD DKI Jakarta, 70% sungai ibu kota tercemar limbah domestik atau rumah tangga. Sementara 30% sumber pencemaran lainnya berasal dari limbah industri, usaha, serta faktor alam. Limbah rumah tangga diantaranya terdiri dari air pembuangan dapur, kamar mandi, dan kegiatan lainnya. Air tersebut dipastikan mengandung zat berbahaya yang dihasilkan oleh deterjen atau sabun mandi serta pencuci piring. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya bangunan rumah yang berdiri tepi atau bantaran sungai. Mayoritas rumah itu tidak memiliki sanitasi yang baik dan membuang seluruh limbah rumah tangga langsung ke sungai. Nah, selama ini masyarakat tuh manual aja buangnya. Kalau nggak ke solokan depan rumah atau ke bikin buangan sendiri di dalam tanah yang itu juga nggak ada mekanisme ipalnya. Jadi saya pikir memang tetap yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah, membuat apakah itu bentuknya peraturan dengan mungkin instalasi pengolahan limbah di rumah tangga atau sistemnya per RT, per RW atau per kelurahan. Jadi semua dimasukin ke dalam satu blok IPAL, baru di situ diolah gitu. Idealnya, setiap permukiman harus memiliki instalasi saluran pembuangan dan penampungan limbah yang baik. Senyawa kimia yang terkandung dalam limbah membuat sistem pembuangan harus memenuhi standar baku mutu.
Ini memang kelihatan kecil ya, aktivitas di dapur, aktivitas di kamar mandi, nyuci, tapi dilakukan oleh hampir 3 juta lebih orang. Setiap hari kan nyuci kan, bergantian. Itu udah berapa puluh tahun. Nah, memang aktivitas kecil mengganggu lingkungan ini pada suatu saat dia akan meledak menjadi problem sosial, problem kesehatan, problem ekonomi. Ini yang harus diwaspadai dan dicermati oleh pemerintah Jakarta. Warga Jakarta dituntut untuk membangun penampungan air limbah di rumahnya masing-masing. Minimal, sebuah rumah harus memiliki septic tank ideal dan jauh dari sumber air tanah. Rata-rata warga Jakarta menghabiskan 150 liter air per hari untuk beraktivitas. Jika dihitung dengan populasi 10 juta jiwa penduduk, artinya ada sekitar 1,5 Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan siang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karang, karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia. Apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpendar terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Ini kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa mengendap di laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut. Tapi ini masih tertinggal sedotannya. Masih bentuk sedotan, masih bentuk plastik. Belum terurai. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin.
Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Lebih jauh lagi, ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia. Mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Silvano Hajid, Jakarta.